Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas mengenai demam berdarah denggi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Berikut sumber acuan yang kami gunakan. Baik, langsung saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu demam berdarah denggi. Jadi demam berdarah denggi atau biasa disingkat dengan DBD adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Jadi DBD ini biasanya ditandai dengan demam 2-7 hari disertai dengan manifestasi seperti pendarahan, kemudian ada trombositopenia atau penurunan kadar trombosit di bawah normal, kemudian ada juga hemokonsentrasi yang ditandai dengan adanya kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma ini memiliki beberapa gejala, diantaranya itu seperti peningkatan hematokrit, kemudian ada asites, efusi pleura atau peningkatan penumpukan cairan dalam rongga pleura, kemudian ada hipoalbuminemia atau penurunan kadar albumin di bawah normal. Kemudian DBD ini juga disertai dengan gejala-gejala tidak khas seperti apa? Misalnya seperti nyeri kepala, kemudian nyeri otot, tulang, kemudian juga muncul ruam pada kulit, juga terasa nyeri pada bagian belakang bola mata. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua virus denggi ini menunjukkan manifestasi DBD yang berat. Ada juga yang ringan, ada juga yang berat. Nah, manifestasi yang ringan biasanya itu akan sembuh dengan sendirinya. Biasanya demam ringan hanya beberapa hari, dan bahkan juga ada yang tidak memiliki gejala sama sekali. Ini biasa dikenal dengan istilah asimptomatik. Nah, pada beberapa kasus ada yang mengalami demam dengginya saja tanpa disertai dengan kebocoran plasma. Namun dalam beberapa kasus lain itu manifestasinya berat, bahkan bisa berujung pada kematian. Nah, dalam 3 dekade terakhir ini, demam berdarah denggi meningkat insidennya dan tersebar secara luas di berbagai belahan dunia. Dari daerah tropis, kemudian subtropis, terutama di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2016 itu terjadi jangkit DBD di 463 kabupaten kota dengan angka kesakitan atau persentase morbiditas sebesar 78,13% per 100.000 penduduk. Nah, ini merupakan angka yang sangat besar. Ini juga terjadi karena tidak diimbangi dengan penekanan angka kematian, di mana penekanan angka kematian ini hanya sebesar 0,79%, hanya di bawah 1%. Inilah yang menyebabkan DBD ini berfluktuasi dari tahun ke tahun, angka kematian yang disebabkan dari kasus DBD ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Deo, di mana DBD ini diperkirakan akan masih cenderung meningkat dan meluas penyebarannya. Hal ini karena faktor penular DBD tersebar luas baik di tempat pemukiman maupun di tempat umum. Selain itu, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan urbanisasi yang semakin meningkat terutama pada 3 dekade yang terakhir. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyebar luasan DBD antara lain yang pertama yaitu perilaku masyarakat, yang kedua perubahan iklim global atau climate change global, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat ketersediaan air bersih. Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang spesifik, tetapi bila pasien berobat secara dini dan mendapat penata laksanaan yang adekuat, umumnya kasus penyakit ini dapat diselamatkan. Hal ini menurut dari buku pedoman pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue di Indonesia halaman 9-10. Selanjutnya, bagaimana sih gambaran klinis yang terjadi akibat dari infeksi virus dengue ini? Nah, ternyata ada 5 spektrum klinis. Yang pertama yaitu asimptomatis, yaitu penyakit ini tidak menunjukkan gejala atau demamnya tidak spesifik, biasa disebut undifferentiated variable illness. Nah, itu masuk kategori kedua. Dan yang ketiga adalah demam dengue atau DD. Yang keempat, demam berdarah dengue atau yang akan kita bahas pada bahas secara spesifik pada pertemuan kali ini. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu dengue shock syndrome atau DSS. Nah, terjadinya ini secara klinis pada manusia dipengaruhi oleh sistem imun atau daya tahan tubuh hospes dan keganasan virulensi atau virus dengue yang menginfeksi. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, di mana pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai pokok bahasan dan sub pokok bahasan.
di mana pada poin pertama ada virus penyebab dengue, lalu poin yang kedua penularan dengue, poin yang ketiga komplikasi penyakit, poin keempat gejala klinis penyakit dengue, poin yang kelima pencegahan dan pengendalian dengue, yang poin keenam patogenesis terjadinya pendarahan dengue, poin yang ketujuh manifestasi klinis dengue, lalu poin yang terakhir adalah poin kedelapan pencegahan dan pengendalian dengue. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu virus penyebab dengue, di mana demam dengue disebabkan oleh virus dengue atau DEN yang termasuk genus Flavivirus. Virus yang ditularkan oleh si nyamuk ini tergolong ssRNA, positive strain virus dari keluarga Flaviviridae. Terdapat 4 serotip virus DEN yang sifat antigeniknya berbeda, yaitu virus dengue 1, virus dengue 2, virus dengue 3, dan virus dengue 4. Spesifikasi virus dengue yang dilakukan oleh Albert Sabin pada tahun 1944 menunjukkan bahwa masing-masing serotip virus dengue memiliki genotip yang berbeda-beda antara serotip dan serotip tersebut. Buku acuan ini diambil dari Soedarto tahun 2012 pada buku Demam Berdarah Dengue, Dengue Hemorrhagic Fever. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi tentang demam berdarah yang kedua, yaitu penularan dengue. Dengue ditularkan pada manusia terutama oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus, dan juga kadang-kadang ditularkan oleh Aedes polynesiensis dan beberapa spesies nyamuk lainnya yang aktif menghisap darah pada siang hari. Sesudah darah yang infeksi terhisap nyamuk, virus memasuki kelenjar liur nyamuk, lalu berkembang biak menjadi infeksi dalam waktu 8-10 hari, yang disebut masa inkubasi ekstrinsik. Sekali virus memasuki tubuh nyamuk dan berkembang biak, nyamuk tetap terinfeksi seumur hidup. Virus dengue ditularkan dari seorang penderita ke orang lain melalui gigitan nyamuk Aedes. Di dalam tubuh manusia, virus dengue akan berkembang biak dan memerlukan waktu inkubasi sekitar 45 hari sebelum dapat menimbulkan penyakit dengue. Penularan virus dengue terjadi melalui dua pola umum, yaitu dengue epidemik dan dengue hiperdendemik. Penularan dengue epidemik terjadi jika virus dengue dengan memasuki suatu daerah terisolasi, meskipun hanya melibatkan satu serotipe virus dengue. Penularan hiperendemik merupakan pemicu utama terjadinya demam berdarah dengue. Ketiga, komplikasi penyakit dengue. Penyakit dengue dapat berkembang menjadi berat jika terjadi komplikasi-komplikasi berupa ensefalopati, kerusakan hati, kerusakan otak, kejang-kejang, dan syok. Untuk menentukan diagnosis dengue dengan cepat, terutama jika berada di daerah rural, digunakan rapid diagnosis test kits yang dapat menentukan apakah penderita mengalami infeksi dengue primer atau sekunder. Pemeriksaan serologi atau PCR dilakukan untuk memastikan diagnosis dengue jika terdapat indikasi klinis. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas gejala klinis penyakit demam berdarah. Di sini ada beberapa terbagi, yaitu bentuk klasik gejala klinis DBD, di mana gambaran klinis yang sering ditemukan pada penderita demam berdarah dapat meliputi terjadinya demam tinggi secara mendadak 2-7 hari, terjadinya muka kemerahan, anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, tulang, dan sendi, dan terjadinya mual dan muntah, nyeri perut daerah epigastrium dan di bawah tulang iga. Kemudian bisa terjadinya kejang panas pada bayi, nyeri telan, dan faring hipremis ini terjadi kadang-kadang. Terus bisa terjadi perdarahan, yaitu bentuk perdarahan yang sering terjadi pada penderita DBD itu dapat berupa uji tourniquet, kulit mudah memar, perdarahan pada bekas suntikan di intravena atau tempat pengambilan darah, perdarahan pada gusi, dan perdarahan gastrointestinal ringan. Kemudian kita bisa melakukan dengan pemeriksaan hati. Di sini pada palpasi abdomen bagian kanan atas, hati bisa terabas
teraba sampai 2-4 cm di bawah arcis kostai kanan. Kemudian bisa dengan masa kritisnya pada akhir fase demam, di mana suhu badan menunjukkan dapat menurun dengan mendadak. Ini adalah masa kritis penderita DBD. Sering terjadi gangguan ringan yang bersifat sementara atau gangguan sirkulasi berat yang menyebabkan penderita jatuh dalam keadaan syok. Terus kita lanjut pada pemeriksaan laboratorium, di mana pada pemeriksaan laboratorium ini pada penderita demam berdarah dapat ditunjukkan adanya yang pertama trombositopeni, yaitu selalu ditemukan pada demam berdarah, yaitu dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000 ditemukan pada hari ketiga sampai hari ke-8 dan pada waktu suhu badan menurun atau sebelumnya terjadi syok. Terus hemokonsentrasi, dia ini selalu ditemukannya pada penderita DBD karena terjadinya peningkatan hematokrit pada waktu suhu menurun atau sebelum terjadinya syok. Yang ketiga ada leukopeni atau leukositasis. Yang keempat ada limfositosis relatif dengan limfosit atipik. Dia ini terjadi pada waktu suhu badan menurun atau sebelum syok terjadi. Terus ada yang kelima itu ada lipoproteinemia dan ada fibrinogen menurun, protrombin menurun, kemudian ada faktor 8 dan antirombin menurun, dan yang ke-11 ada asidosis metabolik dan BUN meningkat pada syok berat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengendalian DBD serta patogenesis terjadinya pendarahan dari DBD. Langsung saja kita masuk pada pencegahan dan pengendalian DBD, di mana karena belum adanya vaksin yang tersedia untuk mencegah DBD, perlindungan manusia dari gigitan nyamuk dan memberantas nyamuk yang menjadi vektor penular virus DBD ini merupakan cara untuk mencegah penyebaran penyakit DBD ini. Karena kompleksnya epidemiologi infeksi sehingga belum benar-benar dapat dipahami. Pencegahan dan pengendalian DBD sulit dilaksanakan karena penyebaran geografis dan intensitas penyakit DBD tidak berhasil dihambat dengan baik karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu banyak negara yang tidak mempunyai program pengendalian DBD atau program tidak dilaksanakan secara teratur. Selanjutnya yaitu buruknya infrastruktur kesehatan dalam menangani epidemi. Selanjutnya belum adanya teknologi untuk menentukan diagnosa dini dari DBD. Selanjutnya kita masuk pada patogenesis terjadinya pendarahan. Untuk skemanya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, agregasi trombosit menimbulkan gangguan fungsi trombosit. Meskipun jumlah trombosit normal tetapi tidak baik cara kerjanya, aktivasi koagulasi mengaktifkan faktor Hegamen yang mengaktifkan sistem kinin yang meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga syok cepat terjadi. Jadi penyebab pendarahan pasif pada DBD adalah yang pertama trombositopeni, yang kedua KID yang menyebabkan penurunan faktor pembekuan, yang ketiga kelainan fungsi trombosit, yang keempat kerusakan dinding endotel kapiler, serta pendarahan pasif akan memperberat syok yang terjadi. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manifestasi klinis infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue dapat asimptomatik atau dapat menyebabkan demam, sindrom virus, demam berdarah, atau demam berdarah dengue, DBD, termaksud dengue shock syndrome atau DSS. Infeksi dengan satu serotip dengue biasanya memberikan kekebalan seumur hidup dengan serotip tertentu, selain kekebalan parsial terhadap virus dengue serotip lain untuk sementara waktu. Manifestasi klinis tergantung pada strain virus dan faktor host seperti usia, jenis kelamin, dan status imunitas seperti disebutkan sebelumnya. Infeksi dengue dapat asimptomatik atau berhubungan dengan penyakit non-spesifik dengan dengue klasik setelah masa inkubasi 5-6 hari, terdiri dari demam, ruam eritmatosa, dan mialgia berat yang melibatkan punggung, kepala, otot, dan sendi juga. Suhu tinggi pasien
biasanya kembali normal setelah 1-2 hari demam dan ruam, tetapi akan kembali 3-4 hari kemudian. Kembalinya demam diikuti dengan ruam yang melibatkan wajah, badan dan tungkai, telapak tangan dan kaki dikecualikan. 8. Diagnosis penyakit DBD. Demam berdarah dengue atau DBD menunjukkan gejala-gejala klinis sebagai berikut. Pertama, demam akut bifasik berlangsung 2-7 hari. 2. Manifestasi pendarahan lebih berat dibanding dengan demam dengue atau sedikitnya salah satu uji tourniquet positif, petechiae ecchymosis purpura, pendarahan mukosa tempat suntikan, pendarahan gastrointestinal atau hematemesis melena. Trombositopeni lebih sedikit 100.000 per pl, terjadi perembasan plasma atau sedikitnya salah satu hematokrit meningkat lebih besar 20%, hematokrit menurun lebih besar 20% sesudah pemberian cairan yang adekuat, tanda perembasan plasma, efusi pleura, asites, dan hipoproteinemia. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pengobatan untuk demam berdarah denggi, di mana untuk garis besarnya dapat dibaca dalam slide. Terkhusus untuk penderita sebagai kasus darurat diberikan pengobatan jika terjadi fase kritis penderita yang menunjukkan yang pertama terjadinya perembasan plasma yang berat yang menjurus pada terjadinya shock atau penumpukan cairan yang menyebabkan gangguan pernapasan atau biasa disebut respiratory distress. Kemudian untuk yang kedua yaitu terjadinya pendarahan hebat. Kemudian untuk yang ketiga gangguan berat fungsi organ seperti gangguan organ hati, gangguan organ ginjal, kardiomiopati, ensefalopati, dan ensefalitis. Untuk penderita-penderita ini harus dirujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas rawat inap dan transfusi darah. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya untuk pengobatan demam berdarah denggi. Di sini ada 6 untuk pemberian cairan. Yang pertama yaitu terapi rehidrasi oral, kemudian kristalloid isotonik intravenous infus, kemudian infus cairan koloid intravenous, kemudian transfusi konsentrat sel pembeku darah, kemudian plasma beku segar serta darah atau pig cell. Untuk mekanisme kerjanya dari masing-masing pemberian cairan itu dapat dilihat dalam slide. Salah satunya di sini adalah mekanisme kerja dari infus cairan koloid intravenous, yaitu untuk mempertahankan dan memperbaiki volume intravaskular dan mencegah atau mengatasi shock akibat perembasan cairan. Dosisnya itu sendiri bervariasi antara 5-20 ml per kilogram per jam. Kemudian keuntungannya juga dapat dibaca dalam slide. Di sini untuk keuntungannya, misalnya untuk terapi kristalloid isotonik intravenous infus, keuntungannya dari pemberian ini adalah untuk mencegah atau mengatasi shock penyebab kematian pada infeksi denggi yang berarti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya masuk pada materi terakhir, yaitu tentang tata laksana DBD atau demam berdarah dengue. Perbedaan utama patofisiologi DBD dan penyakit lain adalah adanya peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan terjadinya perembesan plasma dan gangguan hemostatis. Gambaran klinis khas yang terjadi pada DBD ini, yang pertama demam tinggi mendadak, yang kedua diastesis hemoragik, yang ketiga hepatomegali, dan yang keempat kegagalan sirkulasi. Tata laksana DBD berhasil jika diagnosis DBD dapat dideteksi dengan pemantauan fase krisis atau fase kritis pada waktu suhu badan menurun untuk mengetahui adanya perembesan plasma dan adanya gangguan hemostatis. Perembesan plasma diketahui jika hematokrit di atas 20% dan gangguan hemostatis diketahui dengan penurunan jumlah trombosit yang kurang dari 100.000 per pl. Jika hematokrit lebih dari 20% merupakan indikasi pemberian cairan awal, misalnya larutan garam isotonik atau ringer laktat. Pengawasan dilakukan pada keadaan hematokrit yang selalu meningkat dan trombosit yang kurang dari 50.000 per pl. Penderita DBD derajat 1 dan 2 dapat dirawat di puskesmas maupun rumah sakit.
Kemudian menurut pedoman penata laksanaan one day care penderita demam berdarah dengue pada orang dewasa itu, dia memiliki 4 prinsip penanganan. Yang pertama, masa krisis DBD adalah hari ketiga sampai kelima demam pada umumnya. Oleh karena itu, peranan anamnase yang cermat sangat penting. Yang kedua, pemberian cairan yang optimal dengan menghitung initial loading dose dan maintenance yang tepat. Untuk itu, berat badan harus ditimbang dan anamnase berat badan sebelum sakit. Yang ketiga, patokan secara umum. Penderita dianggap mengalami dehidrasi sedang dengan taksiran kehilangan cairan 5-8% dari berat badan. Yang keempat itu pemantauan keadaan klinis yang cermat dan pemantauan laboratorium yang akurat dan juga tepat waktu. Baik, itu saja yang dapat saya dan kelompok saya jelaskan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.